Bab 971 Pertemuan Besar Para Ahli Regional. Setelah turun dari tunggangannya, pria yang berasal dari kerajaan Flaming itu berjalan menuju bagian dalam kamp gereja spiritual. Orang ini adalah perwakilan yang dikirim oleh keluarga kekaisaran negara tersebut, yang berada di sini untuk memantau negosiasi perdamaian dan membuat pengumuman yang relevan. Setelah perang bertahun-tahun, situasi di bagian benua tengah ini telah mengganggu pelaksanaan turnamen spiritual, yang saat ini seharusnya sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu. Namun, karena tidak ada syarat untuk mengadakan kompetisi ini di sini, keluarga kekaisaran Flaming Empire menundanya selama 2 tahun lagi untuk melindungi organisasi yang terlibat. Dan agar kompetisi ini tidak perlu ditunda lagi, Kaisar pun mengirimkan perwakilannya untuk berdialog dengan para pemimpin daerah. Turnamen spiritual menambahkan sedikit kekuatan pada sekte kekaisaran. Meski begitu, kompetisi ini sendiri merupakan simbol kekuatan negara tersebut. Kekaisaran Flaming adalah yang terkuat di bagian benua tengah tempatnya berada. Namun, negara ini dikelilingi oleh beberapa kerajaan yang sedikit lebih lemah, yang jika digabungkan dapat mengancam negara tersebut. Karena gereja spiritual telah memberikan kekaisaran hak untuk mengadakan kompetisi resmi di wilayah ini sementara melarang negara-negara lain melakukan hal tersebut, penerimaan Flaming Empire terhadap situasi saat ini bisa menjadi masalah. Salah satu kerajaan kecil ini dapat menggunakan pembenaran atas ketidakmampuan kekaisaran dalam mengendalikan wilayahnya atau bahkan menggunakan kekacauan yang terjadi saat ini untuk melakukan operasi rahasia. Di saat yang sama, hal ini bahkan dapat menimbulkan perubahan penguasaan turnamen di wilayah tersebut, yang dapat merusak pamor kerajaan tersebut. Dan meskipun talenta dari wilayah Minos ini tidak diperlukan bagi kekaisaran, mereka dapat membuat perbedaan bagi beberapa kerajaan ini. Lagi pula, jika setidaknya 3 orang dengan talenta perak ditangkap dalam sebuah kompetisi yang mirip dengan turnamen spiritual, dengan pelatihan dan sumber daya yang tepat, mereka bisa menjadi orang suci spiritual. Dan bagi negara-negara yang memiliki jumlah lebih kecil dari kekaisaran, bahkan 3 orang suci spiritual berarti peningkatan kekuatan yang signifikan bagi mereka. Oleh karena itu, tidak mengambil tindakan yang mendukung penyelesaian masalah yang ada di kawasan ini dapat menyebabkan masalah yang lebih signifikan bagi kekaisaran di masa depan. Dengan mengingat hal ini, Kaisar Spiritual level 65 itu dengan cepat menuju ke tempat beberapa uskup gereja spiritual berkumpul. Di mana pemimpinmu? Berapa lama lagi kita harus menunggu negosiasi dimulai? Dia bertanya ketika dia memasuki tempat itu, tidak membuang waktu untuk memberi salam atau percakapan yang tidak perlu. Mendengar nada dari ahli kuat yang datang dari Flaming Empire, uskup terkuat di sana, yang sudah mengetahui asal-usul pria itu, menjawabnya. Lord Warner, Uskup Agung Frost akan datang ke sini saat ini juga. Dari pesan yang kami terima tadi malam, dia akan tiba di sisi penguasa dataran hitam besok pagi. Oh, kenapa dia bepergian dengan pemuda ini? Warner bertanya dengan penuh minat, merasa aneh bahwa mediator upaya perdamaian ini berjalan berdampingan dengan musuh regional. Apa yang dipikirkan wanita ini? Apakah dia tidak menganggap tindakannya sebagai pilih kasih yang tidak bisa dibenarkan? Uskup itu kemudian berkata, "Itu, Lord Warner, Anda harus menanyakannya karena saya tidak berani mempertanyakan atasan saya." Cek, pria dengan rambut dan janggut hitam itu mengeluarkan suara lidahnya karena tidak senang tetapi tidak melanjutkan masalah tersebut. Ngomong-ngomong, aku penasaran untuk mengetahui, apakah dia sudah mengetahui tentang perintah cabang gereja spiritual di Kekaisaran? Apakah kalian sudah berkomunikasi? Apa yang kamu bicarakan? Uskup lain bertanya tanpa memahami apa yang sedang terjadi. Orang-orang ini tidak tahu tentang apa yang keluarga Silva dapatkan melalui barang unik yang mengabulkan permintaan mereka. Bagaimanapun, mereka hanyalah orang-orang berpangkat rendah yang melayani gereja di wilayah utara benua tengah yang miskin. Dan bahkan jika informasi tersebut mempunyai relevansi dengan kejadian-kejadian lokal, tidak ada bedanya bagi orang-orang ini untuk mengetahuinya. Dengan demikian, tidak satu pun dari mereka yang tahu tentang keputusan gereja spiritual di negara bagian itu, karena tidak mengetahui misi pembunuhan terhadap Minos. Kalian tidak tahu, pria itu tertawa, gereja telah memberi wewenang kepada sekte kekaisaran untuk bertindak langsung melawan Minos Stuart. Apakah itu benar? Salah satu uskup yang lebih sedih di tempat itu berdiri dan menanyakan hal ini, merasakan secercah harapan. Ya itu benar, Row. Namun,
Saya tidak tahu apakah 8 sekte besar akan bertindak karena keluarga anak laki-laki itu bertindak atas nama mereka. Bagaimanapun, masih banyak organisasi kecil di Kekaisaran, dan gereja telah memberi wewenang kepada mereka semua untuk memutuskan sendiri apakah akan menerima misi atau tidak. Jadi, mungkin keluarga-keluarga lokal ini bisa mendapatkan bantuan melalui tindakan ini. Mendengar hal itu, masing-masing uskup di sana mulai memikirkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya dengan penambahan orang lebih banyak lagi terhadap Stuart muda. Minos Stuart memang kuat, tapi tanpa batasan dalam hal kaisar spiritual, bahkan dia tidak akan mampu bertahan. Itu sungguh menakjubkan. Saya tidak pernah membayangkan gereja akan memberikan perintah mengejutkan seperti ini. Saya ingin tahu apa yang terjadi di Kekaisaran. Cek, itu tidak akan berhasil. Sekte manapun yang setuju untuk bertindak melawan Minos akan langsung menyinggung keluarganya. Itu hanya harapan kosong. Setelah melihat ekspresi penuh perhatian di wajah para tetua tersebut, Warner tersenyum dan meninggalkan tempat itu dengan tenang, tertarik untuk mencari tempat untuk duduk dan bermeditasi. Dia merasa lucu melihat orang-orang di wilayah miskin ini menderita untuk menyelesaikan masalah kecil mereka, tapi dia tidak suka tinggal di tempat yang lemah seperti ini terlalu lama. Dan karena persepsinya tentang waktu berbeda ketika dia berkultivasi, dia segera duduk dalam posisi lotus dan melanjutkan teknik kultivasinya. Yah, kuharap kelompok ini akan tiba dalam jangka waktu yang dijanjikan. Saat Warner mencoba mengolah lapisan tipis energi spiritual di area itu, beberapa raja spiritual level 59 dari wilayah ini sedang bertemu pada saat ini. Mereka berada di dalam tenda besar dengan meja berisi makanan dan minuman serta berbagai perabotan mewah serupa dengan yang terdapat di ruang keluarga-keluarga terkaya di kawasan itu. Dan di sana terdapat perwakilan atau pemimpin keluarga kerajaan di wilayah ini, ada yang duduk di sofa atau kursi berlengan dan ada pula yang berdiri sambil makan. Di antara mereka adalah Raja Snow, Jade Charlin, kakak perempuan dari saudara kandung Stone, tetua tertinggi keluarga Cromwell, Raja Brown, dan tentu saja, Pangeran Blake, yang menjabat sebagai Bupati Kerajaan Ombak. Selain mereka, ada juga beberapa kepala keluarga daerah dan masyarakat yang pernah menemani mereka ke tempat ini. Tidak hanya itu, tetapi juga beberapa keturunan keluarga daerah yang telah kembali dari Kekaisaran, di antaranya adalah beberapa kaisar spiritual tingkat rendah. Lorelei, aku hampir tidak percaya kamu berani datang ke tempat ini. Raja Brown berseru dengan marah, merasa kesal melihat pengkhianat daerah di sana. Cek, karena ketidakhadiran keluarga batumu dalam perang, keadaan kita menjadi seperti sekarang ini. Tetua tertinggi keluarga Cromwell mengatakan ini sambil memandang Lorelei dengan jijik, menyalahkan wanita ini atas kematian James Cromwell. Tenang, ayo tenang. Raja Snow mencoba mengendalikan situasi, mengangguk kepada kedua penuduh dan Lorelei. Lorelei mungkin berada di level pakar puncak regional, tetapi di antara mereka, dia termasuk dalam 3 besar yang terkuat. Karena itu, ayah Ambrose mau tidak mau mengkhawatirkannya agar tidak terjadi kekerasan di tempat ini. P.O., jangan mencoba menyalahkan keluarga saya atas ketidakmampuan organisasi Anda. Ditambah lagi, keluargaku sudah memiliki perjanjian non-agresi dengan Dataran Hitam bertahun-tahun sebelum perang ini pecah. Dia kemudian memandang Thomas Brown dan berkata, Minos selalu berperilaku seperti orang yang berakal sehat. Jika bukan karena tindakan keluarga Brown Anda, Dataran Hitam bisa mencapai kemerdekaan tanpa pertempuran apapun, dan kita semua bisa mendapatkan mitra baru. Dengan kata lain, ini semua salahmu, Thomas. Apa? Beberapa orang di tempat itu berteriak kaget, tidak mengerti bagaimana seseorang dengan catatan puluhan ribu kematian yang terkonfirmasi bisa masuk akal. Pada saat yang sama, mereka kagum pada cara Lorelei menyalahkan perang pada para korban yang menderita akibat tindakan licik Minos. Bab 972 tiba di perkemahan gereja. Lorelei, gumam Adam Snow, merasa bahwa wanita seperti itu terlalu melebih-lebihkan. Namun, dia sudah tahu kalau keluarganya sudah menyerah pada Minos, jadi tidak ada ruang baginya untuk mencoba menentang wanita itu. Tidak, dia paling ingin menjaga ketertiban di tempat itu selama lelucon saat ini harus terus berlanjut. Itu benar, Jade memandang Lorelei dan setuju dengannya, merasa bahwa semua yang terjadi memang kesalahan keluarga Brown. Minos tidak terlihat seburuk yang dilihat semua orang itu. Jade meyakinkan dirinya sendiri, perlahan menjadi semakin marah karena keluarganya telah dimanipulasi untuk berperang melawan Stuart muda. Orang-orang terkutuk itu,
Minos hanya berusaha mencari nafkah dengan damai di dataran hitam, dan mereka menciptakan seluruh situasi ini, merugikan puluhan juta orang di wilayah kita. Dia berteriak dalam hati, tidak mengucapkan kata-kata itu dengan keras. Jade tahu dia seharusnya tidak mengatakan hal-hal yang begitu menguntungkan Minos saat ini karena tidak ada seorang pun di sana yang tahu tentang apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, sebagai musuhnya, diharapkan setidaknya dia tidak akan membelanya. Dia kemudian berkata, Raja Brown sedang terburu-buru di sini. Menurutku keluarga Stone tidak memiliki semua tanggung jawab ini, katamu. Hal ini tentu saja mempengaruhi perang, tapi satu kekuatan lagi melawan dataran hitam tidak akan membuat banyak perbedaan. Di sisi lain, tidak ada gunanya mencari pelakunya saat ini. Masalahnya sudah ada di depan pintu kita, dan kita di sini untuk mencoba mencari solusi selagi masih ada waktu tersisa. Mendengar hal itu, sebagian besar orang di sana mengangguk setuju, memahami perkataan Jade sebagai hal yang tidak dapat dibantah P. Namun Thomas tidak suka melihat wanita itu menghentikannya untuk menyalahkan orang lain atas banyak masalahnya baru-baru ini. Cek, ngomong-ngomong, kenapa keluarga Stonemu datang ke pertemuan ini? Dia bertanya pada Lorelei sebelum akhirnya melihat ke arah Blake. Aku juga penasaran dengan kehadiranmu di sini, nak. Kupikir kamu sudah ketakutan dan bersembunyi di suatu tempat di negara bagianmu, ejek Thomas. Mendengar itu, Blake tidak berkata apa-apa, hanya memandang raja itu seolah-olah dia melihat orang mati berbicara, lalu mengalihkan perhatiannya ke Lorelei. Dia kemudian berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami di sini. Ini adalah pertemuan untuk menyelesaikan perang, jadi sebagai sekutu dataran hitam, saya akan menghadiri pertemuan ini. Setelah kata-kata itu diucapkan, keheningan memenuhi tempat itu, tiba-tiba meningkatkan ketegangan orang-orang tersebut, terutama beberapa bala bantuan yang datang dari kekaisaran yang merasa sesuatu bisa terjadi kapan saja. Semua orang di tempat ini terkejut dengan perkembangan kekuatan dataran hitam. Mereka hanya berjarak beberapa dekade atau abad dari wilayah ini, dan kemudian, boom, dataran hitam tidak lagi menjadi tempat yang tidak relevan dan menjadi salah satu tempat dengan ahli terbanyak di wilayah tersebut. P.O. Cukup mengesankan, dan melihat salah satu keluarga kerajaan di wilayah ini berada di sisi dataran hitam, beberapa keturunan tersebut merasa dikhianati, dengan amarah yang membuncah di hati mereka. Menyadari bahwa situasinya mungkin tidak terkendali, salah satu uskup di dekatnya bergegas mendekat dan berkata, Tuan-tuan, saya harap Anda ingat bahwa selama kami ini ada di sini, area ini milik gereja spiritual. Jangan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Dia berkata dengan nada hati-hati, percaya diri dengan latar belakangnya tetapi tidak berlebihan karena banyaknya orang yang lebih kuat darinya di sana. Akhirnya, setelah beberapa detik ketegangan dan keheningan, beberapa orang di sana menghela nafas dan kembali berbicara tentang apa yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan perang. Banyak di antara mereka yang ingin mencapai kesepakatan damai yang menguntungkan mereka. Bagaimanapun, mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menyebabkan kerusakan signifikan pada dataran hitam. Jadi, mereka berkepentingan menggunakan kekuatan itu untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dengan Minos. P.O. Namun, tidak semua orang menginginkan perdamaian. Keluarga Brown dan Cromwell mendambakan darah dan berada di bawah ilusi bahwa mereka dapat mengalahkan Minos karena bala bantuan mereka. Oleh karena itu, alih-alih berada di sana untuk mencari cara menghentikan perang, para anggota negara-negara tersebut malah ingin mengacaukan pikiran orang-orang yang bersedia menyerah demi menjamin kelanjutan perang. Kekuatan dataran hitam telah meningkat pesat selama beberapa minggu terakhir. Namun, setelah negosiasi ini, organisasi-organisasi regional ini akhirnya dapat menggunakan keturunan mereka yang kuat. Karena itu, mereka sangat ingin perang terus berlanjut. Beberapa jam telah berlalu setelah pertemuan antara para pakar besar regional, dan hari sudah mulai terlihat di cakrawala wilayah tersebut. Tidak ada hal relevan yang diputuskan pada pertemuan itu karena tidak semua orang di tempat itu menentang dataran hitam saat ini. Namun beberapa perbincangan dan poin-poin penting sempat muncul untuk dipikirkan oleh mereka yang hadir di acara tersebut sebelum negosiasi dengan Minos dimulai. Dan ketika orang-orang itu mencoba memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang muncul pada pertemuan malam sebelumnya, kelompok Minos perlahan mulai turun dari langit di atas area itu. Semua orang di sana telah melakukan perjalanan dengan makhluk spiritual yang kuat, dan yang terlemah di antara mereka adalah Maida. Tapi binatang Minos ini pun memiliki kecepatan tinggi,
mampu melakukan perjalanan dari kota kering ke tempat ini dalam beberapa jam. Dengan ini, tidak satu pun dari mereka yang bosan dengan perjalanan singkat ini, dan ketika mereka mendarat di sekitar kamp itu, yang ada hanya ekspresi ketertarikan atau kepuasan di wajah mereka. Bahkan Gloria yang cantik, yang memiliki kekhawatiran tentang bagaimana Minos akan menangani hal ini. Tetap tenang saat ini, mengetahui bahwa hari ini bisa menjadi awal dari berakhirnya perang saat ini. Minos, kamu dan kelompokmu bisa beristirahat di salah satu tenda sementara kita menyelesaikan persiapan negosiasi, kata Gloria padanya sambil berjalan menuju bagian dalam area itu. Oh, kamu tidak perlu melakukan itu. Kita bisa segera memulai negosiasi. Tidak, dia menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Aku harus menyelesaikan beberapa hal sebelum itu terjadi, jadi sebaiknya kamu menyelesaikannya untuk saat ini. Baiklah kalau begitu. Saat Gloria berbicara dengan Minos dan ketiga wanita itu menemani mereka, beberapa uskup setempat sudah berada di sana mengawasi mereka dengan penuh perhatian. Jadi, itu iblis Minos. Orang malang itu benar-benar muda. Dan mengapa dia membawa keindahan-keindahan ini ke sini? Apakah dia mencoba membuat kita cemburu? Berbagai pemikiran terlintas di kepala orang-orang yang sangat ingin negosiasi perdamaian akhirnya dimulai. Gloria memandang salah satu lelaki tua itu dan memesan, "Kamu, bawa kelompok dataran hitam ke tenda yang tepat. Sementara itu, aku akan melihat apa yang diinginkan orang ini di sekitar sini." Dia memikirkannya dalam diam ketika dia menyadari kehadiran perwakilan keluarga kekaisaran di kamp ini. Setelah itu, Minos, Abi, Ruth, dan Maisi mengikuti salah satu bisop dari kamp itu, sementara Gloria pergi ke arah kaisar spiritual terkuat yang ada di tempat itu sebelum kelompok mereka tiba. Warner, apa yang kamu lakukan di sini? Gloria bertanya kepada perwakilan keluarga Edward Stone, seseorang yang sudah dia kenal. Gloria adalah perwakilan gereja untuk wilayah utara, dan pria itu adalah bagian dari organisasi yang memimpin sekte yang menyelenggarakan turnamen spiritual. Karena itu, mereka sudah saling kenal selama beberapa tahun, dan dia sepenuhnya dapat mengidentifikasi pria itu setelah menyelidiki fluktuasi spiritualnya di tempat ini. Oh, Gloria, apakah kamu akhirnya sampai? Pria berambut dan berjanggut hitam itu membuka matanya dan keluar dari posisi meditasinya, senang karena wanita seperti itu telah tiba. Saya baru saja tiba, dan saya melihat seseorang. Tidak, beberapa orang yang seharusnya tidak ada di sini. Dia berkomentar dengan suara rendah sambil memalingkan muka ke arah aura yang tidak dia ketahui. Aku mengerti. Dia mengatakan ini ketika dia menyadari siapa yang dibicarakan wanita itu. Bagaimanapun, saya diperintahkan datang ke sini untuk berbicara dengan para pemimpin regional. Jadi, karena aku mengetahui bahwa kalian sudah akan bertemu di tempat ini, aku memutuskan untuk bergabung dalam kesempatan ini dan membuat pekerjaanku lebih mudah. Apakah kamu melihat ada masalah dengan itu? Tidak, Anda berada di sini karena turnamen spiritual, kan? Ya, baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu berbicara di awal negosiasi. Tapi setelah itu, aku harap kamu tidak akan mengganggu hal lain di sekitar sini. Dia berkata sambil berpikir, memberikan tatapan peringatan pada pria itu. Bab 973 Penggarap Lengkap. Pria itu terkejut ketika melihat wanita seperti itu tidak ingin dia mengganggu urusannya di wilayah ini. Yah, aku tahu peranku di sini, dan aku tidak berniat tinggal lama di tempat ini, jadi jangan khawatir. Tetapi sebelum negosiasi ini, kenapa kamu tidak datang untuk makan siang bersamaku? Sementara itu, kita bisa membicarakan beberapa urusan kekaisaran baru-baru ini. Dia menyarankan, tapi Gloria sudah mengetahui niat tersembunyi orang ini, salah satu dari sekian banyak orang yang pernah mencoba memenangkan hatinya di masa lalu. Dia membuat ekspresi dingin dan berkata, "Saya tidak tertarik. Aku sudah tahu apa yang terjadi di kekaisaran, jadi aku tidak perlu kamu memberitahuku apa pun." Dan memang benar, dia melakukannya. Sebagai anggota gereja spiritual yang menjanjikan, wanita ini terus-menerus menerima komunikasi dari timnya di kekaisaran melalui jaringan telekomunikasi. Karena itu, dia mengetahui tentang deklarasi yang diberikan oleh gereja kepada sekte di Flaming Empire dan tindakan Ayah Maisi. Dia tidak melakukan apapun mengenai hal itu atau bahkan berbicara dengan Minos karena dia tidak bisa menentang perintah itu, dan kesetiaannya adalah kepada gereja dan bukan kepada seorang pemuda yang baru saja dia temui.
Dengan cara ini, dia menyimpan informasinya untuk dirinya sendiri, hanya memikirkan hal-hal yang berada dalam kekuasaannya. Dia memperhatikan pria itu saat dia merasa jijik, tapi tanpa menunjukkannya. Dan aku tidak akan berkencan dengan seseorang yang berpenampilan seperti itu. Dia diam-diam melihat ekspresi individu itu, yang, meskipun relatif terkendali, tidak bisa menyembunyikan semua dalam pikirannya. Minos memang menginginkanku, tapi setidaknya dia tulus saat bersamaku. Sedangkan orang-orang sepertimu, saat dia mencibir pada orang di depannya, Warner menghela nafas kekalahan, sekali lagi berada dalam posisi tidak nyaman itu. Ah, sedingin biasanya, keluhnya dalam hati, P. Setelah beberapa detik terdiam dengan canggung, dia akhirnya melangkah maju dan mengganti topik pembicaraan. Pokoknya, jawab aku satu hal. Siapakah orang level 69 yang ada di camp ini? Sejak saya merasakan kedatangan orang di sebelah Anda ini, saya menjadi penasaran. Apakah gereja mengirim lebih banyak orang bersamamu ke wilayah ini? Tingkat 69 ya. Bayangan Maisy muncul di benak Gloria. Yah, aku tidak perlu menyembunyikannya darimu karena dia bermaksud menyaksikan negosiasi yang akan kita lakukan di sini. Dia adalah ibu dari penguasa dataran hitam, Maisy Coleman, orang berikutnya yang menjadi penguasa sekte awan abu-abu. Aku mengerti. Dia mengatakan ini dalam kesadarannya dan matanya terbuka lebar. Yah, menurutku wanita ini mungkin tahu tentang kejadian baru-baru ini di Kekaisaran. Dia di sini untuk melindunginya. Mendesah. Baiklah, jika itu masalahnya, saya akan bergabung dalam negosiasi ketika negosiasi dimulai dan melakukan apa yang Anda katakan. Setelah itu, pria itu kembali ke posisi meditasinya, dan Gloria berangkat menuju bagian lain dari camp itu, bertekad untuk menyelesaikan beberapa masalah. Saat Gloria sedang melakukan pekerjaannya, Minos dan teman seperjalanannya telah menetap di salah satu bangunan di camp mewah itu, PO. Namun ketika mereka hampir tidak punya waktu untuk duduk mengelilingi meja dan makan dengan tenang, sekelompok orang mendekati area yang ditugaskan kepada mereka. Pangeran, Bupati Blake Walker, ini adalah area terlarang dari organisasi regional lain, jadi mohon jangan memaksa. Kami tidak akan mengizinkan Anda lewat. Salah satu uskup yang mengawasi area itu mengatakan hal ini ketika dia berhenti di depan kelompok orang itu. Karena ini adalah tempat gereja yang dibuat untuk perundingan perdamaian, setiap organisasi yang terlibat memiliki wilayahnya masing-masing, dan staf gereja menjaga ketertiban agar kecelakaan tidak terjadi. Dan meskipun banyak dari anggota gereja spiritual ini ingin menyaksikan jatuhnya Minos, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengabaikan aturan dari institusi besar dunia spiritual ini. Sial, mereka lebih suka melihat Minos mendominasi seluruh wilayah daripada harus menerima hukuman dari gereja. Jadi, ketika uskup itu melihat kelompok Blake, yang baru-baru ini menjadi korban tindakan Minos, mendekati wilayah kedaulatan dataran hitam, dia mau tidak mau berusaha menghentikan pemuda itu. Uskup, jangan khawatir, saya tidak akan menimbulkan masalah apapun. Blake berkata, sambil memberi isyarat padanya, menunjukkan bahwa dia hanya ingin berbicara dengan Minos. Saya hanya ingin berbicara langsung dengan orang ini karena saya tidak mendapat kesempatan terakhir kali. Itu tidak akan berhasil. Sebaiknya kau kembali ke daerahmu dan menunggu waktu yang tepat. Saat uskup menolak permintaan Blake, Minos muncul, berjalan ke arah orang-orang itu. Biarkan mereka lewat, saya ingin mendengar apa yang mereka katakan. Namun karena tidak mempunyai keberanian untuk menolak Minos, individu itu pergi begitu saja dari sana, berharap tidak ada hal buruk yang terjadi karena situasi ini. Minos kemudian memberi isyarat kepada Blake dan 3 orang di sampingnya, memberi isyarat agar mereka memasuki tenda besar di area yang ditunjuk untuk dataran hitam. Saat mereka berada di dalam interior mewah tenda yang lebih besar di area itu, Blake melihat Minos duduk di antara 2 wanita dengan kecantikan luar biasa. Pada saat yang sama, yang paling cantik sedang sendirian di meja, minum teh spiritual. Kaisar spiritual puncak, Blake hampir menangis karena iri, memikirkan dari mana asal ahli seperti itu dan mengapa Minos memiliki orang seperti itu di sisinya. Seperti banyak orang berlatar belakang baik di wilayah ini, dia tahu tentang ibu Minos yang berkuasa. Tapi tak satupun dari mereka memiliki informasi terkini tentang levelnya. Karena itu, Blake bahkan tidak mempertimbangkan pilihan untuk menjadi ibu Stuart muda. Bagaimanapun,
Maisi hanyalah kaisar spiritual tingkat rendah ketika dia melahirkan Minos, jadi bagaimana dia bisa mencapai tingkat mahir begitu cepat? Namun sayangnya bagi Blake, bukanlah tempatnya untuk mencoba mengevaluasi seseorang yang datang dari Flaming Empire. Dia kemudian mendengarkan, Anda telah menarik pasukan kerajaan Anda dari wilayah saya. Baiklah, sebagian dari tanggung jawab Anda telah terpenuhi. Minos kemudian menunjuk seorang tetua yang berdiri di belakang Blake dan bertanya, apakah itu hakim spiritual yang kamu bawa agar kami menandatangani kontrak jiwa? Ya, Blake mengangguk setuju. Adapun orang-orang di kelompoknya, mereka semua tetap diam, dengan penuh hormat menunggu apa yang akan terjadi di sini dan takut pada Minos dan wanita dengan kekuatan yang membuat iri itu. Aku mengerti, tapi bagaimana dengan kakakmu? Bukankah dia ikut bersamamu? Tidak, Wilfred tinggal di kerajaan untuk mengatasi masalah yang kita hadapi baru-baru ini. Itu buruk. Aku tidak akan melepaskan ibu dan ibu tirimu sampai kita memastikan kontrak jiwa di antara kita semua. Apa? Tapi, mata Minos menajam, membuat calon raja itu gemetar ketakutan. Aku pikir, Minos memotongnya dan berkata, dengar, Blake, pergilah bersama kakakmu ke kota kering dalam beberapa hari ke depan, dan kita bisa meresmikan perjanjian kita di sana. Tapi jangan khawatir, perjanjian kita tidak akan berubah hanya karena itu. Dia kemudian teringat sesuatu dan tertawa. Sebenarnya, itu akan menjadi kesempatan bagus bagi kalian berdua. Charles telah mencoba membunuhmu beberapa kali, kan? Yah, aku akan mengeksekusinya setelah kita menandatangani perjanjian kita. Jadi, kalian berdua bisa merayakan subordinasimu terhadap orangku dengan menyaksikan Charles dieksekusi di si penarik. Setelah kata-kata itu diucapkan, bahkan ibu muda Stuart pun merasa sedikit merinding, terkejut dengan cara brutal putranya menangani situasi tersebut. Putra kami sudah menjadi seseorang yang mampu menangani masalah-masalah dunia kultivasi, Albert. Maisi mendongak dan menghela nafas dalam hati, merasa tidak enak karena tidak melihat pemuda ini tumbuh dewasa, tidak mengenalnya lebih baik selama fase kekanak-kanakannya melihat seorang kultivator, lengkap yang tidak lagi membutuhkan nasihat orang tua tentang cara menghadapi penyimpangan dunia ini. Suara air liur yang ditelan bergema di area itu, sementara hanya Abi yang tidak terkejut dengan keputusan Minos. Lagi pula, dia hampir mati di tangan salah satu bawahan Charles. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak memahami niat Minos yang begitu keras terhadap keluarga Walker? Sedangkan Ruth, dia sedikit terkejut melihat sisi kekerasan dari Minos. Namun dia merasa bahwa cerita ini lebih dari sekedar hubungan biasa antara musuh perang. Karena itu, dia memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini untuk sementara dan mendukung tunangannya dengan berdiri di sisinya seolah-olah tidak ada hal aneh yang dikatakan. Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda perintahkan, kata Blake dengan susah payah, merasakan ketakutan yang tulus di dalam hatinya. Bab 974 Pertemuan sebelum negosiasi damai. Setelah menerima perintah Minos, Blake meninggalkan tempat itu bersama teman-temannya, mendesah kekalahan karena tidak bisa mendapatkan ibunya kembali. Tapi karena Minos tidak membuat ancaman baru terhadap dia dan keluarga Walker, dia setidaknya merasa tidak lebih buruk karena tidak membawa Wilfred dalam perjalanan ini. Mengenai eksekusi adik laki-lakinya, sejujurnya dia tidak peduli dengan nyawa Charles karena dia sendiri yang akan membunuh orang itu jika dia punya kesempatan di masa lalu. Namun, dia juga tidak senang. Bagaimanapun, meskipun Charles adalah musuhnya, Sandra Minos tetaplah bagian dari keluarga Walker. Lebih jauh lagi, membiarkan calon raja menyaksikan eksekusi saudaranya sendiri bukanlah hal yang baik untuk kehormatan dan rekornya. Tidak, ini adalah bentuk penghinaan lain yang harus dihadapi oleh keluarga Walker, yang oleh seluruh penduduk wilayah akan dianggap sebagai kelemahan kekuasaan yang sekarang berada di bawah kepemimpinan Blake. Apa hasil dari kenyataan baru ini? Yah, dia tidak bisa memastikannya. Namun, paling tidak, hubungan regional unilateral organisasi ini akan rusak di masa depan. Tapi ada hikmahnya dalam semua ini. Karena dataran hitam kemungkinan besar akan memenangkan perang, cepat atau lambat, seluruh wilayah akan berada di bawah kendali Minos. Dan dengan ini, mereka setidaknya bisa bernegosiasi dengan kekuatan yang berada di bawah kota kering. Bagaimanapun, masa depan yang menanti mereka bukanlah apa yang Blake impikan ketika dia mulai mengejar kekuasaan. Namun, sekarang sudah terlambat,
dan dia hanya bisa menghadapi situasi yang ditinggalkan oleh ayah dan saudara laki-lakinya, P. Minos, bukankah menurutmu ini terlalu kasar? Ruth bertanya tepat setelah kelompok Blake meninggalkan tempat itu. Maksudku, meski mereka musuh, mereka masih memiliki ikatan darah yang besar. Menurutku cukup kejam memaksa mereka menyaksikan eksekusi saudaranya sendiri. Minos tidak merasa terganggu dengan pendapat Ruth yang bertentangan dan berkata, Charles akan mati untuk membayar kejahatannya, tapi janda Blake, Wilfred, dan King Walker akan sekali lagi menyaksikan apa yang terjadi pada musuh dataran hitam. Ruth, aku tidak ingin pergi ke wilayah ini dan memusnahkan keluarga-keluarga. Aku juga tidak ingin dikenal sebagai seseorang yang memecahkan masalah mereka dengan kekerasan. Aku lebih suka tinggal di dataran hitam bersamamu dan Abi, berkultivasi, bersenang-senang, dan akhirnya membina keluarga. Tapi itu mimpi yang naif. Mengetahui hal itu, demi masa depan kita, demi tidak harus berurusan dengan orang-orang idiot yang terus-menerus mencari kematian, orang-orang berkuasa di wilayah ini perlu takut pada kita. Mereka perlu menanamkan dalam benak mereka gagasan bahwa tidak ada jalan keluar bagi mereka yang melanggar hukum dataran hitam. Mereka perlu memahami bahwa hanya ada satu nasib bagi mereka yang melampaui batas saya, P.O. Hanya dengan cara ini kita dapat mengurangi jumlah aksi pemberontakan di wilayah saya di masa depan. Hal ini akan membuat wilayah ini lebih damai dan, pada saat yang sama, memudahkan anggota bangsawan dan keluarga kerajaan daerah untuk menyerap cita-cita tertentu. Dan itu akan membantu kita membangun dataran hitam dengan lebih cepat dan efisien. Untuk itu, saya harus bersikap brutal terhadap orang dan organisasi tertentu. Dia menyelesaikan penjelasannya sambil memeluk pinggang wanitanya dan menatap mata Ruth. Mendengar kata-kata itu, Ruth dan Maisie mengerti apa yang diinginkan Minos. Ibu pemuda ini mengangguk puas karena dia begitu tegas. Dia benar-benar tidak mengira putranya memiliki kepribadian yang kuat, tetapi untungnya dia seperti itu. Dunia kultivasi tidak memberikan suara kepada yang lemah, dan bersikap tegas adalah sinonim dari superioritas. Sebaliknya, Ruth, meskipun dia tidak memiliki pengalaman seperti gurunya, karena kemudahan Minos berbicara tentang topik tersebut, tidak mungkin dia tidak setuju dengan pemikirannya. Adapun Abi, dia sudah mengetahui tentang visi suaminya ini sejak dia mengikuti keputusan Minos sebagai pemimpin dataran hitam selama beberapa tahun sekarang, Tidak hanya itu, tetapi sebagai seseorang yang telah belajar untuk menjadi negosiator, dia sangat senang melihat suaminya menunjukkan seberapa baik dia memahami kenyataan pahit kekuasaan. Ada kemungkinan tindakan Minos akan menjadi bumerang dan mengerahkan bawahannya melawan dataran hitam di masa depan. Lagi pula, melawan orang gila dengan kekuatan akan selalu bermanfaat. Namun, selama dia berhasil mengatasi teror yang ditimbulkan selama perang pada periode pasca perang, ketakutan tersebut akan menjadi benih keraguan dan bukan perselisihan. Dengan kemajuan dan peluang yang dia bawa ke wilayah ini melalui pengembangan dataran hitam, keluarga kerajaan di wilayah tersebut akan segera menyadari bahwa semuanya telah berhasil. Akhirnya, mereka akan berpikir bahwa mereka menderita, ya. Namun, manfaatnya akan sangat besar sehingga para pemimpin yang tersisa setelah perang mungkin akan mengatakan hal-hal seperti, saya akan mengulanginya lagi jika hasilnya sama. Atau mungkin, saya bisa saja menyerah lebih cepat. Bagaimanapun, setelah membicarakan masalah yang melibatkan keluarga Walker, tidak lama kemudian pengunjung lain pun tiba di area yang diperuntukkan bagi grup Black lain. Pertama, Raja Snow telah lewat, karena dia sudah mengetahui tentang perbuatan Minos di ibu kota kerajaannya. Selain itu, dia sedang mempersiapkan aksi pasukan sekutu di dataran hitam melawan tentara kontra-revolusi. Dan karena dia tidak punya keluhan terhadap Minos, dan juga sudah menyetujui keputusan putranya, Adam hanya mendengarkan perintah Minos dan mencatat apa yang harus dia lakukan. Selanjutnya, Lorelei Stone mengunjungi kelompok Minos, setelah berbicara dengan mereka selama hampir 1 jam dalam upaya untuk memperkuat hubungan negaranya dengan dataran hitam. Mereka sudah menjadi sekutu, namun tidak ada salahnya untuk menegaskan kembali komitmen Pulau Batu terhadap Kota Kering, yang telah menguntungkan pasukan Minos bahkan sebelum perang. Dan dengan klimaks perang tersebut, wanita itu jelas tidak melewatkan kesempatan untuk berbicara dengan Minos tentang masa depan, tentang perkembangan dataran hitam sebagai sebuah negara. Dia ingin menjelaskan kepada Minos bahwa seluruh Pulau Batu akan melakukan apapun untuk membantu mengembangkan wilayah kosong itu dan membangun struktur yang diperlukan agar kehidupan manusia dapat berkembang.
Dan tentunya sebagai seseorang yang mampu berbisnis, Minos pun setuju dengan banyak kemungkinan yang dikemukakan Lorelei dan menyarankan hal-hal lain untuk masa depan indah yang terbentang di hadapan mereka. Setelah itu, wanita itu meninggalkan kelompok Minos tepat sebelum kunjungan Jade Charlin. Baru beberapa bulan sejak kamu berada di kerajaan akhir, tapi aku merasa seolah-olah bertahun-tahun telah berlalu. Jade mengatakan ini dengan senyuman di wajahnya, akhirnya menunjukkan kepuasan berada di sini karena dia harus terlihat khawatir di mata orang lain. Namun di tempat yang hanya ada Minos dan orang-orang yang dia percayai, dia tidak keberatan menunjukkan kebahagiaannya karena bisa bertemu dengannya lagi. Hehe, memang benar, Minos tertawa, mengingat betapa bergerahnya wanita itu di ranjang. Kasihan Raja Charlin, tidakkah dia menyadari bahwa seseorang tidak boleh mengabaikan wanitanya? Ditambah lagi, dia mungkin mengabaikan fakta bahwa wanita ini memiliki libido yang tidak biasa. Melihat ekspresi wajah Minos dan Jade serta perkataan mereka, ketiga wanita di tempat itu mengerutkan kening, berpikir ada yang tidak beres di sana. Bukankah seharusnya wanita ini menjadi musuh putraku? Mengapa dia terlihat sangat senang? Maisi memperhatikan wanita berambut hitam itu dengan cermat, mengamati dengan cermat cara Jade berperilaku. Tanda-tanda tubuh itu, mata Maisi membelalak saat memikirkan sesuatu yang aneh. Jangan bilang kamu. Pada saat yang sama, Ruth menatap Abi dengan tatapan penuh arti, mencoba memahami situasinya. Bukankah seharusnya dia berada di sini untuk menyerah? Bagaimana sepertinya dia ada di sini untuk diberi bakat atau semacamnya? Dan seolah memahami pikiran Ruth, Abi tersenyum canggung. Aku juga ingin memahami apa yang ada di sini. Suamiku sudah memutuskan untuk menerima tawaranmu. Jadi, aku di sini agar kita bisa memulai prosedur yang diperlukan untuk memvalidasi situasi baru kita bab 975 awal negosiasi damai. Oh, senang mendengarnya. Minos berkata dengan puas tetapi tanpa ada kejutan dalam suaranya. Kapan pasukanmu akan meninggalkan dataran hitam? Abi bertanya pada wanita itu. Jade lalu berkata, saat pertemuan ini selesai, saya yakin kita akan keluar dari dataran hitam. Tapi mungkin perlu beberapa hari bagi kita untuk meninggalkan daerah itu dalam pemberontakan sepenuhnya. Abi dan Minos kemudian dengan mudah memahami bahwa wanita seperti itu mengacu pada wilayah paling selatan kerajaan ombak yang bergabung dengan dataran hitam. Minos lalu berkata dengan nada serius. Tidak apa-apa kalau ini masih memakan waktu beberapa hari lagi, tapi harus kukatakan keluargamu membutuhkan waktu cukup lama untuk menerima tawaranku. Waktumu hampir mencapai batasnya. Dia mengomentari hal ini karena dia tidak jauh dari level 54, yang merupakan batas yang diberikan kepada Kara untuk menyelesaikan masalah penyerahan keluarganya. Saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa Anda sebaiknya berhati-hati di masa depan. Jangan mengambil risiko untuk tidak mengikuti perintah saya karena saya akan menghukum Anda jika itu terjadi. Jade berseru kaget, tidak menyangka akan mendapat omelan dari Minos di tempat ini. Dia tidak akan memudahkan kita bahkan setelah semua yang kita lakukan. Yah, aku harus meyakinkan suamiku untuk lebih membantu daripada yang dia inginkan di dataran hitam di masa depan. Kalau tidak, dia mungkin menderita karena pemuda ini. Baiklah, saya tidak akan melupakan kata-kata Anda, dan saya akan meneruskannya kepada seluruh keluarga. Baiklah, sekarang, beritahu aku sesuatu. Minos meredakan ekspresinya, senang dengan cara Jade menangani situasi ini. Dia tidak seperti anggota keluarga Snow, yang tahu betul bagaimana menanganinya dan mempercepat pelaksanaan perintahnya. Tapi Jade tidak buruk, dan Minos tahu dari raut wajah wanita ini bahwa dia mungkin telah membantu mempercepat penyerahan keluarga Charlin secara signifikan. Faktanya, mengamati bagaimana dia duduk dengan kedua kaki rapat, wajahnya sedikit memerah, sering tersenyum, dan tatapan terfokus padanya, dia tahu dia ingin mengulangi pengalaman sebelumnya. Dan sebagai seseorang yang memahami cara bekerja untuk mencapai apa yang diinginkannya, Jade telah menggunakan keahliannya untuk mencapai tempat ini dan menghasilkan keuntungan bagi Minos. Mengingat hal itu, Minos tidak menyesali perbuatan amodal yang dilakukannya di ibu kota kerajaan akhir dan bahkan merasa senang karenanya. Dia kemudian bertanya, apakah Anda membawa hakim spiritual untuk mengesahkan kontrak saya dengan Anda? Saya tidak bermaksud pergi ke negara bagian Anda untuk saat ini, tetapi saya ingin membuat perjanjian dengan Anda sebelum perpisahan kita. Setidaknya itu akan memberiku jaminan. Jaminan, apakah hanya itu yang kamu minati?
Dia merasa sedikit kecewa dengan sikap dingin Minos karena dia memikirkan lebih banyak hal. Dia lalu berkata, "Ya, aku membawa orang seperti itu bersamaku." "Bagus." Minos tersenyum dan mengedipkan matanya sebentar. "Hari ini, setelah perundingan damai pertama, saya akan datang ke tenda Anda sehingga kita bisa membahas rincian perjanjian itu. Saya harap Anda tidak keberatan dengan hal itu, P.O." "Oh." Dia mengeluarkan suara kejutan singkat tetapi segera bersikap, berusaha menekan kecemasan di hatinya. "Saya jelas tidak keberatan. Aku akan menunggu kita membicarakan kesepakatan ini nanti." Dia mengatakan hal itu, merasa lega karena Minos tertarik untuk melanjutkan hubungan terlarang mereka. "Aku senang aku bersiap untuk itu. Aku akhirnya bisa memakai pakaian itu tanpa rasa malu." Dia memikirkan ini setelah mengucapkan selamat tinggal pada kelompok Minos dan berlari menuju areanya di kamp itu. Beberapa waktu berlalu, dan saat ini, hampir semua individu yang paling kritis di kamp itu sudah berada di area terbuka yang luas di mana acara utama dijadwalkan untuk berlangsung. Di tempat berbentuk panggung pertarungan melingkar itu, beberapa area kecil dengan kursi dan bangunan untuk menampung rombongan kerajaan dengan nyaman diatur dengan jarak yang sama satu sama lain di ujung setengah area melingkar. Pada saat yang sama, sebagian besar area kecil ini sudah dipenuhi orang, banyak dari mereka mengobrol secara bersamaan, menciptakan simfoni tertentu di area tersebut. Sementara itu, di separuh area melingkar lainnya, struktur anggota gereja spiritual yang berpartisipasi dalam acara tersebut penuh dengan individu berjubah ungu, menunggu dimulainya negosiasi perdamaian. Terakhir, Gloria mengenakan jubah hitamnya, duduk di titik utama tempat itu. Dari situ dia bisa melihat setiap kelompok tersebut dan juga para pengunjung yang berdiri di sisi-sisi area itu. Di mana Minos? Ini sudah melewati waktu yang ditentukan. Dia memikirkannya dalam diam sambil melihat dari satu sisi ke sisi lain dengan hati-hati, merasakan sedikit jengkel atas keterlambatannya. Dan dia tidak hanya memikirkannya. Di mana dia? Kenapa orang ini tidak langsung muncul supaya kita bisa membereskan semua ini? Seseorang dari gereja spiritual bertanya kepada teman-temannya. Di sisi lain, Raja Brown memahami dengan baik apa yang dilakukan Minos. Penjahat itu, dia mempermainkan kita, membuat kita harus menunggunya seolah dia orang penting atau semacamnya. Dia berkomentar kepada stafnya sambil menyaksikan matahari terbenam di kawasan itu. Dan setelah mendengar itu, seorang wanita berambut coklat, level 57, berdiri di samping raja tua itu, mengerutkan kening saat dia mendengar kata-kata ayahnya. "Ayah, mengapa ayah mengatakan hal ini? Bukankah lebih baik kita menghentikan permusuhan ini?" Diana Brown bertanya, merasa bersalah jika ayahnya begitu menentang dan meremehkan Stuart muda, putra dari pria yang pernah menyelamatkan nyawanya. Dia baru saja tiba di wilayah utara benua tengah dan menemukan berita buruk mengenai keluarganya dan Stuart muda. Dan karena dia dengan tulus menghormati dan berhutang banyak kepada Albert, Diana ingin menemukan cara untuk menyelamatkan keluarganya dan mengakhiri perang melawan Minos, putra penyelamatnya. Adapun kerugian yang dialami keluarga Brown, ayahnya juga telah menyebabkan kerusakan besar di Dataran Hitam. Minos bisa saja memperoleh kemerdekaannya dengan cepat jika bukan karena dia. Oleh karena itu, meskipun rumah tangganya mengalami kerugian, dia menilai kedua belah pihak sama-sama menderita dan gencatan senjata sangat disambut baik. Raja Brown kemudian berkomentar, "Diana, kamu tidak tahu apa yang mampu dilakukan iblis itu. Berhentilah berpikir dia seperti Albert hanya karena dia adalah putra orang itu. Kamu, tidak, keluarga kami, tidak berhutang apapun pada bocah itu. Dan Dataran Hitam telah menjadi bagian dari kerajaan coklatku selama ratusan ribu tahun. Jadi, kita tidak bisa membiarkan perpecahan ini tanpa alasan." Dia mengatakan ini dengan marah, melihat wanita yang tampak naif bagi seseorang yang tinggal di Flaming Empire. "Jangan lupa bahwa paman buyutmu meninggal karena dia." Mendengar hal tersebut, Diana merasa tidak enak atas kematian orang tersebut, namun dia tetap merasa perang ini salah. Lagi pula, bahkan jika Minos memang menimbulkan situasi kematian London Brown, semuanya bisa dilihat sebagai tindakan defensif yang dilakukannya. "Aku menyesali kematian Paman London, tapi menurutku perang ini tidak seharusnya dimulai, ayah. Kenapa kamu tidak menyerah pada Dataran Hitam? Kamu tidak akan kehilangan apapun." "Cek, kamu terlalu naif, Diana. Keluarga kita tidak bisa berbuat omong kosong seperti itu, dan keputusanku adalah keputusan terbaik yang bisa diambil."
P.O., seseorang yang telah melarikan diri dari medan perang berulang kali tidak berhak mengucapkan kata-kata itu. Kemudian, suara yang menyayat jiwa bagi mereka yang pernah berperang dalam Perang Kemerdekaan Dataran Hitam terdengar di seluruh area itu, menyebabkan semua orang di sana menghentikan pembicaraan mereka. Mino, Gloria berkata dengan nada kesal sambil melihat ke arah di mana pemuda ini dan ketiga wanita yang menemaninya berjalan menuju area kecil mereka di sana. Minos, kami sudah menunggumu selama 20 menit. Kenapa lama sekali? Apa kamu menipuku? Dia bertanya dengan keras. Hanya 20 menit. Selain kamu dan beberapa orang lainnya di sini, itu tidak lama sama sekali. Dia tersenyum sambil membenci sebagian besar orang di bawah tahap 7 yang berada di tempat itu. Bukankah wajar jika bawahan menunggu sampai pemimpinnya memutuskan kapan akan hadir? Ucapnya perlahan sambil perlahan melihat ke arah orang-orang yang ada di tempat itu, terutama anggota keluarga Brown dan Cromwell.